Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam bab sholatul jenazah. Terakhir kita membahas rukun sholat jenazah dan kemudian syaratnya. Syaratnya sama seperti syarat sholat, ya, itu artinya harus pakai wudu, kemudian tempat yang kita buat untuk sholat juga harus suci. Apapun yang kita bawa maka harus suci. Ya, dan yang dimaksud dengan tempat adalah yang menempel dengan orang yang sholat. Jadi kalau sholat jenazah karena tidak ada rukuk, tidak ada sujud, maka yang harus suci itu apa? Yang dipijak. Yang dipijak oleh kaki, maka itu harus apa? Suci. Pakaian yaitu semua yang digunakan. Ya, semua yang kita kenakan maka itu termasuk apa? Kategorinya pakaian. Jadi kofiah termasuk, kacamata termasuk, kunci motor misalkan. Kalau seandainya dia bawa kunci motornya najis misalkan. Habis kecemplung kena najis misalkan, cuma dikeringkan tok, lah berarti apa? Harus disucikan. Jadi kemudian apapun yang najis kalau seandainya dibawa, kacamata, cincin, semua yang dipakai, ya, yang kita bawa, dompet misalkan ada sesuatu yang najis, maka sudah ada mikrofon misalkan, mikrofon yang pakai di kepala atau dicantelkan di sini. Nah, ini kalau seandainya sholat, maka itu semuanya harus apa? Harus suci. Itu termasuk masuk kategori apa? Pakaian. Ya, pakaian, badan dan tempat semuanya harus suci. Itu sama sholat jenazah pun juga seperti itu, hukumnya harus suci semuanya. Kemudian di sini lanjutkan sholat al-ghaib. Wa yusalla 'alal ghaib wal madfud man kana min ahlil fardhi shalah ali yaumal mauti. Kemudian dan disunnahkan untuk sholat, ya, kepada orang yang ghaib, ya, yang kita itu tidak dapati tempatnya itu jauh. Misalkan orang meninggal di Pekalongan, orang meninggal di Jakarta daripada kerabat kita, dan kita tidak mau untuk mengunjunginya, tidak mau untuk menyolati langsung, maka disunnahkan untuk apa? Untuk sholat ghaib, ya. Al-ghaib ani Umar an umranil balad wa suraha, yaitu orang yang jauh daripada atau di luar kota, ya. Kalau misalkan kita gampangnya itu, ya, orang yang di luar kota, kita di Solo, ya, kemudian ada yang meninggal di Semarang, maka kita boleh untuk mensolati apa? Sholatul ghaib. Yang penting syaratnya sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan maka sholat ghaibnya tidak sah, ya. Lima sa'an annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara bimautil najasi. Ya, ukhbira bimautil najasi yawma mauta. Thumma kharaja bihim ilal musalla wa shalla alaihi wa ashabu wa dzalika sanah 9. Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah mendapat kabar Raja Najasyi itu meninggal, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat itu apa? Untuk datang ke musola, kemudian sholatul ghaib kepada Raja Najasyi. Dan itu di tahun ke-9. Sehingga dari situ maka disunahkan untuk apa? Sholatul ghaib. Wa yasqutu bihal fardu an ahli mahalli in alimu biha. Wala budda min dhanni anal mayit ghazil.
au yanwi shalah alaihi in ghusil, ya. Dan kalau seandainya sudah ada di daerah itu yang mensholatil ghaib, maka sudah cukup ya. Kalau seandainya mereka itu tahu bahwasanya ada yang mensholati ghaib. Tapi kalau sholatul jenazah ya fardu kifayah. Kemudian juga harus punya sangkaan kuat bahwasanya mayit itu sudah dimandikan. Jadi kalau misalkan dapat kabar meninggal kapan? Meninggal tadi malam. Nah kemudian ya, itu baru mungkin 1 jam dari kematiannya. Maka belum pasti dimandikan itu. Biasanya orang mandikan kira-kira setelah beberapa lama ya. Misalkan mati malam ya biasanya pagi-pagi itu dimandikan. Sehingga zuhur itu bisa untuk disolatil ghaib. Jadi harus ada prasangka ya, dzon. Kemudian atau boleh dia sholatul ghaib dengan niat apa? Kalau sudah dimandikan ya. Jadi niatnya in husil. Ya, saya niat sholat ghaib kepada fulan kalau sudah apa? Dimandikan. Allahu Akbar. Itu tidak ada masalah ya. Amma minal balad fala yusalli alaihi illa man hadaru wa in kaburatil bilad wa udhura binahwi marad au habas kama fit tuhfah ya. Adapun orang yang di dalam kota maka tidak boleh mensolati kecuali orang yang apa? Yang hadir di kota tersebut ya. Orang yang hadir di kota tersebut maka dia apa? Boleh untuk mensolati ya. Misalkan misalkan orang meninggal di Solo kemudian meninggal ya kita di dalam kota ya maka kita bisa mensolati jenazah ya meskipun sudah di dalam kubur ya. Kalau seandainya di dalam kota maka dia harus apa sholati jenazah kecuali kalau misalkan ada udzur atau ada sakit maka dia boleh apa namanya untuk mensolati ya kalau seandainya sudah dikuburkan tidak ada masalah atau juga sudah juga termasuk uzur kalau dia sulit untuk datang ke sholat jenazah tersebut ya, dalam keadaan mungkin dia sakit atau dalam keadaan dia mungkin dalam keadaan sulit tidak ada kendaraan kalau misalkan jalan dia bakal susah payah maka itu juga termasuk uzur ya. Wa ala qabril madfun wa in buli li anna ajmuz zanab la yafna ya. Kemudian juga disunahkan meskipun apa kalau seandainya sudah sudah dikubur. Kenapa? Ya, meskipun misalkan jenazahnya itu sudah sudah hancur. Karena ajmuz zanab ada satu di tubuh kita itu tidak mungkin bakal rusak. Yaitu namanya ajmuz zanab. Ajmuz zanab itu seperti ya tulang ekor ya. Kecil sekali. Nah, itu nanti ketika ditiup sangkakala pertama orang itu meninggal semuanya. Ketika si tiupan sangkakala yang kedua maka Allah Subhanahu wa taala menghujangi bumi dengan apa? Dengan air ya, yang kemudian kena ke ajbuz zanab kemudian tumbuh. Ya, jadi dibangkitkan dari kubur dari apa? Dari air mani yang diturunkan kemudian kena ke ajbuz zanab ini tadi kemudian jadilah seperti semula. Ya, jadi seperti ketika kita itu dibangkitkan dan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana min ahli ada fardhu shalah alih. Ya, juga boleh untuk disolatkan meskipun jenazah itu sudah dikubur bagi siapa? Bagi orang yang dia termasuk ahli ada fardhu shalah. Dia termasuk yang wajib untuk mensolati jenazah. Ya. Jadi dia termasuk apa? Termasuk yang wajib. Ya, yang wajib ya biasanya di dalam kota. Orang yang meninggal misalkan kita itu termasuk yang semestinya wajib untuk nyolati, tapi kita tidak nyolati. Misalkan gara-gara sakit, maka boleh untuk apa? Sholat di kubur. Ya, nyolati jenazahnya di kubur. Bukan sholat kepada mayit, enggak. Nyolati jenazah. Meskipun jenazahnya sudah dikubur. Tapi syaratnya ini tadi. Man kana min ahli sholah ali yaumal maut. Yaitu orang yang boleh. Yaitu orang yang ketika jenazah itu meninggal, dia termasuk ahlil fard.
Ya, dia termasuk yang wajib untuk mensolati jenazah tersebut. Ya, jadi ketika mati dia termasuk yang wajib untuk mensolati. Maka ketika itu tidak ada masalah. Dan sama sholatnya sama seperti sholat jenazah seperti biasa. Hanya saja kalau seandainya dia itu dikuburkan di perkuburan yang digali ulang, maka kuburan itu apa? Najis. Sehingga dia sholat harus dengan apa? Dengan apa namanya? Penghalang. Ya, bisa sendal, bisa lainnya. Atau sajadah atau karpet. Ya. Kalau sendal tidak boleh dipakai. Ya, kalau sendal itu harus diinjek. Ya, karena itu sebagai penghalang. Kalau dipakai berarti dia apa? Memakai sesuatu yang terkena langsung dengan tanah. Yang tanah itu kita kategorikan sebagai tanah najis karena kuburannya apa? Digali ulang. Ya, kuburan digali ulang itu maksudnya apa? Ya, setelah kuburan ini sudah habis jenazahnya digali lagi, kemudian dimasukkan jenazah lain. Ya, jenazahnya sudah hancur, digali lagi, kemudian dimasukkan jenazah yang lain. Maka perkuburan ini jatuhnya apa? Najis. Nah, kalau mau mensolati sholatul jenazah dan di kuburan tersebut, maka harus apa? Harus syarat sholatnya dipenuhi, yaitu tempatnya harus suci. Berarti harus pakai apa? Penghalang atau sajadah dan lain sebagainya. Dan kalau pakai sendal, sendalnya harus apa? Diinjek, bukan dipakai. Ya. Tapi kalau seandainya di perkuburan yang dia itu tidak digali ulang, maka itu apa? Suci. Dan kalau misalkan kita ziarah ke kuburan yang digali ulang, maka kita itu termasuk yang dimakfu. Ya, kalau misalkan kita nginjek atau ada yang nempel sedikit di tanah-tanah di baju-baju kita atau di sarung-sarung kita, maka itu termasuk apa? Termasuk yang makfu. Karena sulit ya, karena sulit untuk menghindari. Ya, biasanya di dalam syariat yang sulit untuk dihindari itu apa? Makfu. Sama seperti air ini, air musim hujan. Kita mau menghindari kan sulit ya, sehingga orang yang misalkan jalan mesti ada basah-basahnya sedikit. Nah, ini termasuk apa? Termasuk yang dimakfu. Kecuali kalau misalkan musim panas ada air, kemudian dikeceh dewe. Nah, kalau airnya itu ada najisnya ya tidak dimakfu. Tapi kalau misalkan di musim panas, di musim dingin seperti sekarang ya kita bingung ini najis apa enggak? Ya, kan yang kita tidak tahu. Maka itu apa? Termasuk yang dimakfu karena sulit bagi seseorang untuk menghindari apa namanya? Air di musim hujannya. Kemudian illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairu minal anbiya, dan selainnya daripada nabi, maka dia tidak disolati ya, tidak disolati kalau meskipun sudah dikubur ya. Meskipun sudah kubur maka tidak boleh disolati. Fala yusalla ala kuburihim bihal, maka tidak boleh untuk mensolati di kubur-kubur mereka. Lil khabar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi-nabi mereka itu menjadi apa? Masjid, tempat untuk sujud ya, sehingga dari sini tidak diperbolehkan apa? Untuk sholat ya. Masajida ay bi sholatihim ilaiha ya. Wa hadha dalil la yutabiqul al-mudda'i li'anna al-mudda'i fi shalah 'alaiha wa dalil ala shalah ilaiha, sehingga tidak diperkenankan untuk apa? Sholatul ghaib misalkan ya, ziarah Nabi Muhammad sholat ya, tidak bisa ya, tidak diperkenankan ya. Dan tidak diperkenankan apa? Untuk sholat ya, untuk nyolati orang yang sudah meninggal ya. Dan ini juga termasuk larangan ya, sehingga ada di India. Kita punya teman pernah ke India, mereka itu menjadikan kuburan itu tempat sujud. Nah, ini yang dilaknat. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, sampai ada tempat khusus sujud sendiri. Nah, itu meskipun para ulama-ulama yang lain sudah ngelarang, ini tidak diperbolehkan, dilarang sama sekali. Ya, sehingga untuk sujud ada tempat sujudnya sendiri. Nah, India kan, masya Allah, apa wae
sembah lah istilahnya. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau hukumnya mencium kuburan atau apa istilah mengusap, hukum dasarnya itu apa? Makruh. Nah, dan kalau seandainya dia termasuk orang yang diikuti, hendaknya orang itu tidak melaksanakannya. Nah, itu hukum dasarnya. Sehingga guru-guru kita tidak pernah dapati kalau misalkan ziarah umum itu tidak pernah kita dapati guru kita itu nyium nisan atau mengusap ya untuk mengambil berkah. Tapi kalau seandainya niatnya untuk mengambil berkah, tidak ada masalah sebagian ulama. Dan kalau seandainya dia sangat amat rindu, maka itu tidak ada masalah. Ya. Tapi hukum dasarnya apa? Makruh. Seperti Sayyidina Bilal yang dia mengusapkan wajahnya ke kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah apa? Sudah terlalu rindu. Ya, jadi kalau seandainya kita itu datang ke kubur orang tua kita dan kita sudah lama tidak datang, ya, kita itu rindu, ya, kita tidak bisa, ya, tidak ada masalah. Atau tidak ada orang yang mengikuti kita, itu tidak ada masalah. Kemudian kita mencium untuk mengambil berkah, karena tujuannya bukan apa? Bukan untuk mencium nisan itu sendiri, karena tujuannya apa? Untuk senang cinta kepada apa? Cinta kepada orang soleh. Dan cinta kepada orang soleh itu sebuah amalan. Nah, kita ini cinta sama orang soleh karena apa? Karena orang soleh itu beramal baik. Nah, cinta terhadap soleh itu termasuk amal. Nah, termasuk amal hati yang Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan itu termasuk yang boleh jadikan kita itu tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya cinta sama hambamu fulan ini ya Allah. Berkat cinta yang ada di dalam hatiku ya Allah, kabulkanlah doa-doaku. Itu termasuk apa? Tawasul dengan amal soleh sama. Ya. Sehingga yang dilarang apa? Yang dilarang sujud. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya misalkan di masjid, ya, masjid ada kuburnya. Nah, di Madinah itu ketika Nabi Muhammad SAW untuk mau buat masjid Nabawi, ada pohon sama ada kuburnya orang Yahudi. Ya, digali oleh Nabi Muhammad SAW, dipindah ya, dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau di masjid ya tidak boleh kuburan. Ya, ya. Dan yang dimaksud di masjid apa? Tanah wakaf masjid. Tanah wakaf masjid. Ya, kalau di Yaman itu kita pernah datang, ya, satu masjid di tengah-tengah masjidnya ada kuburan. Kita heran juga, ini gimana di tengah-tengah masjid itu ada kuburan? Ya orang soleh. Ya. Kemudian kita tanya, itu sebetulnya masjidnya itu di depan, tapi kemudian apa? Diperluas, ya, diperluas dan ketika mau dipindah ini kuburannya tidak bisa dipindah atau bagaimana? Akhirnya ya ada di tengah-tengah masjid. Ya, ini bukan menjadikan apa? Bukan dikubur di dalam masjid. Kalau kubur dalam masjid semuanya itu sepakat. Adapun di Masjid Riyadh, tahu Masjid Riyadh ya? Masjid Riyadh itu dia di sampingnya masjid. Ya, dia bukan di masjid. Ya, wakaf masjid itu di dalamnya. Tapi di luar masjid itu maka bukan apa? Bukan termasuk yang dikubur di masjid. Sama seperti kuburannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW atau para nabi itu dikuburkan di mana dia apa? Di mana dia meninggal. Maka langsung dikuburkan. Wa aulan nas bi salati alaihi asabatuhu thumma dzawil arham. Kemudian yang pantas untuk mensolati atau yang lebih diutamakan yaitu apa? Asobahnya. Asobah itu apa? Asobah itu di dalam ilmu waris ya. Sebagai apa? Sebagai orang-orang yang ahli waris ya. Misalkan anaknya, anak lelaki itu asobah atau anak perempuan kalau ada anak lelaki itu jadi asobah. Maka yang paling pantas apa? Asobah yang laki ya. Ya. Wa in ausa biha li ghairihim. Ya, meskipun kalau seandainya warganya itu wasiatkan kepada untuk disolati selain daripada asobah, maka yang lebih utama apa? Asobah atau ahli warisnya. Ya. Fala tunfadu wasiyatu biha li ghairihim, sehingga wasiatnya tidak perlu dikerjakan karena tidak wajib apa? Tidak wajib untuk tidak wajib untuk melaksanakan wasiatnya. Wasiat itu tidak wajib, cuma kita harus wajib punya wasiat ya, sunnah ya. Sunnah punya wasiat.
Ya, sehingga meninggalnya itu enak. Ya, ndak nanti kalau meninggal tanpa wasiat itu takutnya mahpus. Mahpus itu apa? Roh kita cuma hanya dikubur saja, ndak bisa jalan-jalan. Ya, sehingga tulis wasiat meskipun apa? Wasiat seperti wasiat secara umum. Ya, usikum wa nafsi bittaqullah. Saya wasiatkan kepada anak-anakku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat, untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan riba misalkan, ya, untuk tidak muamalah ini, untuk menjauhi ini, untuk menjauhi ini dan hendaknya begini 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 sudah. Ya, ya, kemudian kita letakkan di apa namanya? Di lemari kita kasih tanggal. Itu wasiat secara umum supaya apa? Mendapatkan sunnahnya. Ya. Tapi kalau seandainya wasiat itu berkaitan sama harta, maka hanya apa? Sepertiga saja yang bisa untuk dikerjakan. Tapi kalau misalkan wasiat-wasiat yang lain, kalau seandainya sulit, ya, sulit untuk dikerjakan, maka tidak wajib untuk dikerjakan. Misalkan orang meninggal di Solo, kemudian saya wasiat untuk dikuburkan di Mekah. Nah, suruh ngirim ke Mekahnya gimana? Nah, kalau wajib kan repot. Nah, ini sehingga eh, tidak wajib wasiat itu. Tapi kalau seandainya wasiat itu dari seorang orang tua, ibu, ayah, maka itu melaksanakannya termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Karena berbakti sama orang tua itu tidak selesai dengan meninggalnya orang tua. Tidak, masih tetap apa? Harus berbakti. Bagaimana? Ya salah satunya adalah menjalankan wasiatnya, mendoakannya, nyambung silaturahmi dengan orang-orang yang disenang sama orang tua kita atau teman-temannya ayah kita atau teman-temannya ibu kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika Siti Khadijah meninggal, beliau masih apa? Sering bagikan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Ya, sampai Siti Aisyah itu cemburu. Khadijah, Khadijah, Khadijah terus. Yang dipikiri Khadijah. Khadijah sudah meninggal, teman-temannya dipikiri. Ya, teman-temannya itu kalau Rasulullah SAW itu nyembelih kambing pasti di dibagikan. Ya, dan juga ada adiknya Siti Khadijah namanya Halah, itu suaranya mirip sama Siti Khadijah. Jadi kalau Rasulullah SAW didatangi itu senang karena apa? Teringat dengan Siti Khadijah. Sehingga berbakti sama orang tua tidak selesai dengan apa? Meninggalnya orang tua. Nah, harus kita apa? Jenguk, harus kita ziarahi, juga harus kita apa? Kirimkan Al-Fatihah. Summa dzul arham. Setelah itu kalau seandainya tidak ada asobah, maka apa? Kerabat yang dekat, ya, kemudian yang lebih dekat ya kerabat yang bukan termasuk daripada waris. Ya, ini termasuk dzawil arham. Ya. Ini yang lebih berhak. Al akrab wal akrab, yang paling dekat sama yang paling dekat. Ya. Fayuqaddim abu Ya, maka diutamakan apa? Ya, ayahnya ibu. Jadi berarti kakek dari jalur ibu. Ya, dia bukan termasuk asobah, tapi itu lebih apa? Di depan ya. Summa banul banat. Kemudian anak-anaknya putri ya. Kita punya putri, kemudian punya anak-anaknya. Ya, itu juga dikedepankan. Tapi kalau sekarang ini insya Allah yang nyolati insya Allah tokoh agama insya Allah ya. Tapi kalau misalkan kita meninggal orang tua kita, maka yang lebih utama apa? Keluarga sendiri yang mensolati. Dan kalau orang tua kita itu meninggal, maka yang menggantikan. Kalau ayah itu meninggal, maka yang menggantikan perannya itu apa? Al-akh, saudara laki-laki yang besar. Yang paling besar itu sebagai pengganti. Sebagai pengganti apa? Peranan ayah. Ya, jadi tanggung jawabnya semua perintah-perintahnya kita lebih kedepankan kakak laki-laki yang besar. Jadi kalau biasanya datangnya ke bapak ya, kemudian bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada ya, kemudian kita kembalikan kepada kakak kita. Jadi kalau ada masalah kita kembalikannya ke kakak kita. Kalau seandainya keluarga itu ada permasalahan, maka kembalikan apa? Yang memutuskan itu kakak ya. Al-akh bimanzilatil ab, karena itu sama kedudukannya dengan ayah kalau seandainya ayah sudah meninggal. Sedangkan kalau ibu maka Nabi Muhammad SAW mengatakan al-khalah bimanzilatil saudarinya ibu itu sama seperti ibu, bibi. Ya, ibu kita meninggal, maka penggantinya adalah bibi. Ya, sehingga kadang itu
Ya, bibi itu yang mengurus anak-anaknya, saudaranya kalau misalkan ditinggal sedangkan masih kecil. Biasanya itu al-khalah, itu al-khalah. Al-khalah bimanzilatil ya. Kalau yang ayah maka yang menggantikan adalah kakak tertua dari laki-laki ya. Itu yang kalau seandainya ada permasalahan maka dia yang memutuskan. Jangan semua memutuskan ya. Ya, ini yang terjadi permasalahan itu gara-gara Pak, semua memutuskan atau voting. Voting itu tidak ada. Di dalam Islam semestinya yang paling bagus apa? Ahlul hilli wal aqd. Akal. Ya. Orang yang dia punya kecerdasan dan punya akal. Yang mereka itu apa? Mereka musyawarah kemudian mereka itu menentukan. Mereka yang menentukan. Begitu juga kalau ada masalah, maka kita serahkan kepada dari keluarga kita yang dia itu termasuk orang yang bijak, orang yang berakal, kita serahkan. Jangan semuanya. Ya, itu sama seperti orang yang mau bangun rumah, kemudian tanya sama semua masyarakat sekitar, enaknya rumahnya model apa? Oh model begini, udah enak model begini. Masyarakat semuanya berbicara. Ayo sudah voting. Ya wis, depannya kita voting. Paling besar, oh depannya model Minang misalkan. Dalamnya apa? Dalamnya, wah tidak cocok nih. Voting lagi. Oh dalamnya modelnya modern. Nah akhirnya apa? Rumah itu kacau. Karena apa? Karena semuanya ikut komentar. Wah akhirnya tidak begini. Oh ini lampunya tidak bagus. Lebih baik yang kuning lebih. Akhirnya apa? Kalau secara itu semuanya itu secara voting, akhirnya amburadul. Nah, sehingga yang menentukan itu adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal, mereka itu saling menentukan. Nah, kalau votingnya dari di antara mereka sendiri itu tidak ada masalah. Ya, misalkan ketika menentukan khalifah, ya Sayyidina Umar itu tidak nunjuk. Ya, Sayyidina Umar itu tidak nunjuk. Sayyidina Abu Bakar nunjuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nunjuk ahlul hilli wal aql. Ya, jadi ada 6 orang. 6 orang mereka itu bersepakat untuk siapa untuk menjadi apa khalifahnya. Akhirnya tertuju kepada Sayyidina Utsman. Baru Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Ali. Sehingga kalau mau enak ya kita tentukan. Bahkan termasuk sunnah kita kalau mau musafir nih bareng-bareng, kita harus menunjuk satu amir. Satu pimpinan istilahnya, satu pimpinan musafir. Siapa ini yang menentukan sholat di sini berhenti, sholat takhir itu harus apa? Satu orang. Karena kalau seandainya rame-rame, wah saya mau gini, oh udah enak-enak gini, geger. Ya makanya Nabi Muhammad SAW setiap mengutus satu utusan pasti apa? Dijadikan satu ketua, ya orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya akal, ya, yang dia itu menentukan. Ya, dan tidak harus apa? Tidak harus daripada orang yang tua. Ya, kadang Nabi Muhammad SAW menunjuk orang yang muda, Usama bin Zaid. Ya, yang ketika itu geger. Kok kenapa Usama bin Zaid ini ditunjuk? Sedangkan di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi kalau yang ditunjuk Usama bin Zaid. Ya, jadi kalau seandainya dia memang punya kecerdasan dan dia termasuk bisa punya jiwa memimpin. Nah, jiwa memimpin ini tidak semua orang ya. Ada orang cerdas tapi tidak bisa memimpin. Ya, ada orang yang biasa-biasa tapi bisa untuk memimpin, artinya bisa meredamkan amarahnya fulan, bisa meredamkan emosinya, bisa untuk ngelobi, akhirnya satu rombongan itu bisa utuh. Ya, ini juga termasuk apa? Sunnah. Wala yughassalu syahid wala yusalli alaih. Nah, kemudian orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Walau nahu junub, ya meskipun dia junub, ya. Ayahrumu dzalika wa illam yu'addil ghuslu li izalah dam syuhada, ya. Isyara ila tatahurullah lahum bisyahada. Karena orang yang syahid sudah tadhirillah, sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan gelar syahidnya, sehingga darahnya pun tidak dibersihkan. Di sini meskipun dia junub ya, tetap apa? Langsung tidak dimandikan dan tidak disolati. Dan siapa yang syahid? Wa huwa man mata fi qitalil kufari bisababihi, yaitu orang syahid apa? Orang yang meninggal di dalam peperangan terhadap orang yang kafir. Ya. Muslim walau kinnan walau unsa wa ghairu mukallaf, yaitu orang yang muslim ya meskipun dia itu setengah budak ya, atau perempuan ya, wa ghairu mukallaf ataupun belum mukallaf, meninggal di dalam perang lawan orang kafir ya.
Itu yang namanya syahid. Jadi apa? Ngelawan kafir. Tapi kalau perang lawannya sesama muslim, maka itu bukan apa? Bukan syahid ada. Ya, yang sana takbir Allah Akbar, yang sini takbir juga Allah Akbar. Yang sana mulai dengan adzan, sini mulai dengan adzan juga. Nah, ini bukan apa? Bukan, kalau meninggal itu bukan syahid ya. Itu terkena fitnah. Jadi kalau seandainya ada kelompok muslimin ya, sama-sama berperang, maka itu apa? Itu fitnah. Itu fitnah. Termasuk yang fitnah yang paling buruk adalah fitnah untuk kembali kepada kesukuan atau ke golongan atau ke organisasi atau ke kelompok. Itu termasuk yang kata Nabi Muhammad SAW, itu termasuk jahiliyah. Karena pernah terjadi di zaman Nabi, orang-orang Ansor itu manggil ke kelompoknya, ya lal Ansor, wahai orang Ansor kemarilah. Ya. Kemudian wahai lal muhajirin, wahai orang-orang muhajir kembalilah. Kira-kira satu masalah, satu orang Ansor sama orang muhajirin, ya, ribut, akhirnya semuanya kembali kepada kelompoknya masing-masing. Ya, maka segera Rasulullah SAW itu apa? Datang, kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Hafikum jahiliyah ba'dal Islam. Apakah kalian ini masih punya pemikiran jahiliyah sedangkan kalian itu sudah masuk Islam? Ya. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan hal semacam ini karena itu adalah muntinah, busuk, perkara yang busuk. Kembali kepada suku, kembali kepada organisasi, kembali kepada kelompok, itu apa? Hendaknya ditinggalkan. Karena itu termasuk perkara jahiliyah. Oh, jangankan ke kelompok ya. Kadang sama-sama ojek online, cuma jaketnya beda, ribut. Betul ya? Jaketnya beda, warnanya beda, ribut. Oh, padahal apa? Ya sama-sama muslim. Sehingga jangan sampai kita itu terkotak-kotakkan. Ya, ini termasuk apa? Termasuk fitnah. Ya, dan kata Nabi Muhammad SAW, da'uha, tinggalkan hal semacam itu, fa innaha muntinah, karena itu termasuk perkara yang buruk. Ya, dan yang buat kotak-kotak muslimin ini banyak. Nah, kita itu yang bijak. Kita boleh untuk berbeda, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh kita kembali kepada golongan kita, suku kita, kelompok kita, madhab kita, cara pandang kita. Tidak. Biarkan orang-orang itu dibiarkan. Karena Imam Malik aja dia tidak ridho kitab muwatta'nya itu dijadikan untuk seluruh satu dunia Islam. Tidak, dibiarkan. Ya, biarkan mereka itu Imam Malik itu mengatakan para sahabat itu tersebar di seantero dunia. Biarkan mereka itu mendapatkan sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan daripada para sahabat. Sehingga banyak macam-macam. Sehingga yang dimaksud dengan syahid di sini apa? Orang yang meninggal di dalam melawan peperangan kepada orang-orang kafir. Au kafir wahid walau murtadan. Atau ngelawan orang kafir meskipun satu. Au fi qat'i tariq. Au siyal. Au qatlu kafir. Ista'ana bi al-bugha au aksu. Atau dia melawan qat'i tariq, ya, orang yang berusaha untuk ngambil harta kita. Kemudian kita berusaha untuk melawannya, kemudian terbunuh. Ini juga dikatakan syahid. Ausial, atau melawan au qatalahu kafirun ista'ana bihi al-bugha, atau dia dibunuh sama orang kafir. Yang orang kafir ini disuruh sama orang-orang yang memberontak daripada khilafah yang sah, bugha, atau sebaliknya, ya, dia membunuh dan lain sebagainya. Itu juga termasuk apa? Perang. Au bisa babi, atau meninggalnya itu disebabkan gara-gara apa? Perang. Ya, jadi ada yang meninggal langsung di di medan perang, ada yang misalkan 2 hari setelahnya dia meninggal, maka itu juga termasuk syahid ya. Atau sebabnya dia meninggal itu gara-gara ngelawan orang kafir ya. Ini masuk nanti bapak syahid ya. Wala ala as-sakti illa idza dhaharat amaratul hayah kal ikhtilaj ya. Dan juga tidak disolati terhadap bayi yang keguguran ya. Illa kecuali kalau seandainya
menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Ikhtiyari pada infusali wawa kal kabir, ya. Sama seperti orang yang dewasa, kalau ada tanda-tandanya, ya, sudah napas, sudah menangis dan lain sebagainya, kemudian meninggal, ya, maka disolati, ya. Wabil aula ma law alimat hayatu binahwi siyah wa illam yanfasil kullu. Wa kadza in balagha sittata asyhur inda Imam Romli. Menurut Imam Romli, kalau seandainya sudah sampai 6 bulan, ya, itu disolati, ya. Wa illam tadhar fi imaratul hayah, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Ini berbeda pendapat, ya, masalah keguguran, ya. Kalau misalkan orang yang bayi baru lahir sudah sudah masih sudah menangis, sudah ada tanda-tanda dia hidup, maka disolati. Tapi kalau seandainya tidak, ya, dia lahir dalam keadaan mati, maka tidak disolati. Wa yughsal wa yukaffan wa yudfan wujuban in balagha arba'ata asyhur. Ya, kemudian kalau bayi itu keguguran, ya, maka dimandikan dan dikafani, kemudian dikuburkan, wajib hukumnya kalau seandainya sudah sampai 4 bulan. Arba'at asyhur. Ai mi'a wa isyrina yauman, atau 120 hari. Wahia haddin nafkhir ruh ghaliban, karena biasanya kalau sudah 4 bulan itu sudah apa? Sudah ditiupkan ruh. Nah, nanti bayi-bayi yang meninggal keguguran itu nanti bakal memberikan syafaat kepada orang tuanya yang ditinggal. Jadi seperti istilahnya kalau zaman sekarang celengan, ya, artinya nanti dia bakal apa? Dia akan membantu orang tuanya. Wa tahrumu shalah alih, tapi diharamkan untuk mensolatinya. Idzil ghusri ausa baban minha, karena memandikan itu lebih luas daripada mensolati, ya. Idzil dhimmi yuksal wala yusalli alih, karena orang kafir dhimmi itu dimandikan tapi tidak disolati. Jadi kalau misalkan dimandikan masih tidak ada masalah, tapi kalau disolati tidak, ya. Fa in lam yablugh arba'ata asyhur lam yajib lahu syai'. Kalau seandainya keguguran itu dan itu bayi belum sampai 4 bulan di kandungan, maka tidak ada yang diwajibkan, ya, tidak diwajibkan apa-apa. Tapi disunahkan apa? Buntal dengan kain kemudian dikuburkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanyakan di sini? Nah, harus di depannya. Harus depannya. Di mana? Di mukanya imam. Ya, imamnya yang sholat. Jamaahnya muter. Ya sudah cukup itu, sudah cukup. Karena tidak mungkin, ya, untuk yang penting di belakangnya jenazah, di belakang jenazah, kiblat, ya. Sholat jenazah di Mekah, ya. Cuma di depan imam, ya, depan. Yang lainnya ngikut, ya. Setiap apa? Salat gaib berarti. Kalau tidak ada jenazahnya salat gaib. Kalau jenazahnya ya harus di depannya, salat di jenazah. Harus di depannya. Ada lagi? Oh. Salat apa? Salat gaib. Boleh hari itu atau selainnya, tidak ada masalah. Misalkan meninggal hari Senin, ya, kemudian kita mau sholati di Jumatan, ya, tidak ada masalah. Disolati. Dan termasuk sunnah kita itu nyebar, ya, nyebar kabar berita meninggalnya saudara kita, kerabat kita,
supaya untuk disolati termasuk sholatul gaib. Misalkan ada keluarga kita yang belajar di Kairo misalkan, ya, kita ngabari, so keluarga kita meninggal Kairo, sholatkan di sana sholatul gaib, itu boleh. Ya, semakin banyak yang nyolati, semakin pahalanya banyak yang dikirim kepada jenazah. Ada lagi? Silakan. Fitnah. Ada fitnah. Oh. Di Gaza orang kafir, ya. Sudah itu syahid. Nah, kalau sesama muslim itu fitnah. Itu masih fitnah. Dan fitnah akhir zaman banyak. Yang paling bagus kita itu diam. Nah, ya, paling bagus diam. Kita fokus dengan yang bisa kita kerjakan. Nah, kita bisa dukung saudara kita Palestina dengan bantuan, ya kita bantu dengan apapun, yang minimal dengan apa? Doa. Karena sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bakal berlaku huru-hara di akhir zaman, sudah sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad SAW, dan kita fokusnya apa? Fokusnya apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang diwajibkan. Dan kita mendoakan orang-orang Palestina agar Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan negeri Palestina. Sama ya, pokoknya kalau muslim sama muslim itu fitnah. Ya, muslim sama kafir ya, lain lagi itu. Kalau misalkan gara-gara masalah sepele ya, bukan perang itu. Tapi gara-gara apa? Perang. Ya. Ada lagi atau lanjut? Lanjut ya. Faslun wa aqallu dafni hufratun taktumur raihatahu wa tahrusu minasiba. Kemudian masuk ke dafen atau kuburan. Paling sedikitnya orang itu dikuburkan apa? Satu lubang yang bisa untuk menutup bau daripada jenazah dan menjaganya daripada binatang buas. Itu minimalnya. Artinya minimal dikatakan dia sudah dikuburkan, ya, minimal wajib. Artinya bangkainya itu nanti tidak tersebar baunya, ya, dan juga binatang itu tidak bisa tidak bisa ngeduk, ya, tidak bisa ngeduk kemudian gerogoti, ya, misalkan anjing, ya, sudah ditutup, sudah dimuyak, tapi sama anjing dibongkar gitu kemudian digigit, dia bisa, maka ini masih apa? Masih belum dikatakan sudah dikuburkan. Tapi kuburan minimalnya apa? Sesuatu atau lubang yang bisa menutup bau daripada jenazah tersebut kalau seandainya sudah rusak, dan juga bisa menjaganya daripada binatang buas. Fa in lam yamna'u illal bina alaihi wajaba. Fa in lam yamna'u wajaba sunduk, ya. Kalau seandainya dikubur itu tidak masih tetap bisa sama binatang, ya, harus dipakai bangunan, maka dipakai bangunan, ya, artinya dikasih apa di dalam, tapi dikasih apa batu bata, semen gitu, karena dia masih apa bisa diambil sama binatang buas, misalkan daerahnya yang nggak tahu daerah di mana. Jadi kalau misalkan binatang itu buas bisa itu masih ngeduk, masih bisa ngambil, kecuali dipakai bangunan, maka wajib untuk dipakai bangunan. Kalau seandainya dipakai bangunan masih bisa ya, masih bisa ini, maka wajib pakai apa? Sunduk, ya, masih peti, masih pakai kotak, ya, itu wajib, ya. Wala yakfil bina alaihi ma imkanil hafar, ya, sehingga tidak cukup kalau misalkan dibangun bangunan atau tapi masih diketuk, ya. Jadi harus dijaga istilahnya sekiranya jenazah ini tidak dimakan sama binatang buas. Wa akmaluhu qamah wa basta. Wa dzalika arba adru wa nisf, ya. Dan yang paling afdolnya itu apa? Ya, qamah wa basta, ya.
Seorang itu berdiri kemudian ngangkat kedua tangannya. Nah, itu apa? Sempurnanya. Seorang berdiri kemudian ngangkat tangannya, kemudian lebarnya gitu. Itu termasuk sempurnanya. Yaitu apa? Arba dhira' wa nisf. 4 dhira' dan setengah dhira'. 4,5 dhira'. 1 dhira' 60 cm ya. Tinggal kali aja. Ya kebanyakan kuburan-kuburan sekarang insyaallah sudah termasuk apa? Sempurnanya. Itu paling sempurnanya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tetap bab kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bin Qaburatan kusum ma'musir. Ila rasulina rasulillah إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.